Assalamualaikum, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Tribunnews.com dalam program Mahardika, mahasiswa berdialektika bersama saya, Latifah Alami. Tribunnews Mahardika adalah forum diskusi kalangan mahasiswa. Nah, kali ini kita akan membahas tema Masihkah Kekayaan Intelektual Terlindungi di Tahun Hak Cipta 2022. Tribunnews beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan Januari, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mencanangkan tahun 2022 sebagai tahun hak cipta. Hal tersebut ditandai dengan peluncuran sistem persetujuan otomatis terkait pencatatan hak cipta. Namun di Indonesia sendiri, pelanggaran hak cipta ini juga masih sering ditemukan, seperti dugaan pelanggaran hak cipta, hologramisasi atau kinogramisasi pipa cukai tembakau atau rokok yang dilakukan sebuah perusahaan swasta, dan juga dugaan pelanggaran hak cipta lainnya, baik itu kasus kecil maupun kasus besar. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan ketiga narasumber kita kali ini. Saya akan menyapanya terlebih dahulu. Yang pertama, hadir bersama kita Mas Fitrah Hamdani, selaku dosen Institut Ilmu Sosial dan Budaya Samawaria. Assalamualaikum, Mas Fitrah. Waalaikumsalam, Mbak. Sekarang sebenarnya sudah berubah, kampusnya sudah digabung di Universitas Teknologi Sumbawa. Jadi sekarang saya dosen di Universitas Teknologi Sumbawa. Oh, baik. Selamat malam, Mas Fitrah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Mas Fitrah sudah bergabung di Mahardika malam ini. Lalu selanjutnya saya akan menyapanya yang kedua, narasumber kita Mas Mario Prakoso, selaku Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Daerah atau DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Tengah. Selamat malam Mas Mario, Assalamualaikum. Iya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas, sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat, Mbak. Ya, terima kasih sudah bergabung di Mahardika malam ini. Lalu yang ketiga ada narasumber kita yang ketiga ada Mas Ahmad Safudin, selaku Direktur Lembaga Ekonomi Syariah Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMMI. Assalamualaikum, selamat malam Mas Safudin. Waalaikumsalam, selamat malam Kak. Selamat malam Mas Safudin. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Terima kasih untuk ketiga narasumber kita di Mahardika hari ini sudah berkenan hadir untuk mendiskusikan soal pelanggaran hak cipta. Baik, sebelum kita berdiskusi, perlu saya sampaikan Tribunnews bagi kalian yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin berpendapat, bisa langsung mengisi kolom komentar di bawah. Baik, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut soal dugaan pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia, mungkin akan kami tampilkan nih sebuah cuplikan video dari salah satu dugaan pelanggaran hak cipta di Indonesia. Mungkin akan kita nonton berikut ini. Tahun 2019 di PN Niaga Semarang, di tempat ini juga, Pengadilan Negeri Niaga Semarang, untuk masalah Kasim Tarigan sebagai pencipta menggugat PT Pura Barutama dan PT Pura Nusa Persada masalah royalti. Tetapi dikarenakan legal standingnya sudah beralih kepada saya, maka putusannya itu dikabulkan. Nah, setelah saya menang sebagai legal standing tahun 2019, tahun 2020 kami harus menunggu putusan Mahkamah Agung, dan tetap legal standing saya yang menang. Tidak diterima juga oleh pihak penggugat, Pak Kasim Tarigan sebagai pencipta menggugat di Jakarta Pusat. Itu pun saya menang di Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat kelas 1 khusus. Putusan Mahkamah Agung terakhir kemarin sama saya juga memenangkan untuk legal standing, hologramisasi, kinogramisasi pita cukai tembakau rokok. Maka untuk hari ini saya sebagai pemegang hak cipta menggugat royalti kompensasi kepada pihak PT Pura Nusa Persada Kudus. Sudah kemarin sudah di wawancara pertama ya, waktu pada saat dimasukkan gugatan, Kasim Tarigan sebagai pencipta yang pertama kali mencetuskan ide, yang pertama kali mendeklarasikan ide mengenakan hologram pada pita cukai rokok. Jadi pita cukai berhologram, ide seorang pencipta yaitu Pak Kasim Tarigan, yang dalam hal ini pemegang hak ciptanya, hak ekonominya sudah dialihkan Pak Kasim Tarigan kepada saya sebagai pemegang hak cipta. Selama 26 tahun terhitung dari dikomersialkan 1995 sampai 2021 sama sekali tidak mendapatkan hak ekonomi dari tergugat.
Tapi hari ini ketika tergugat tidak menggunakan ruang mediasi tadi dengan itikat baik kami sebagai penggugat, maka minggu depan kita akan replik. Kami sudah bukan jawaban, kita bantah semuanya dan kita serahkan semuanya kepada majelis. Dan mungkin hari ini juga masih terlalu dini untuk kita nilai seperti apa. Jadi intinya kita serahkan semuanya pada majelis. Bantahnya seperti apa sih, Pak? Ya, Bantahnya seperti apa? kita serahkan aja semua pada majelis. Kita Dari- tidak ingin menyampaikan di mana? sini gitu. Intinya kami menolak semua berkaitan dengan pelanggaran hak cipta itu. Intinya seperti itu. Jangan lupa follow, like. Baik, itu tadi Tribuners cuplikan dari salah satu dugaan pelanggaran hak cipta. Mungkin kita akan langsung saja nih membahas soal dugaan pelanggaran hak cipta dan bagaimana. Apakah hak cipta ini masih terlindungikah sampai di tahun 2022 ini? Mungkin sebagai awalan saya akan bertanya kepada Mas Fitrah terlebih dahulu ya. Mas Fitrah, mungkin Mas Fitrah bisa memberikan pandangannya nih. Apa sih yang dimaksud hak cipta itu sendiri dan seberapa pentingkah hak cipta ini harus dilindungi nih? Bagi pemiliknya harus terlindungi atau mungkin pemerintah kenapa harus melindungi hak cipta itu sendiri? Silakan Mas Fitrah. Saya mulai. Ini dalam term besar sebenarnya kita bicara tentang haki atau intellectual asset. Kenapa dikatakan sebagai intellectual asset? Karena dia mengandung. Mas Fitrah, maaf, mungkin speakernya bisa didekatkan lagi ya untuk bisa lebih jelas gitu. Kita bicara mungkin dalam perspektif haki ya, hak atas kekayaan intelektual, atau dalam bahasa lain biasanya para akademisi mengatakan intellectual asset. Kenapa dikatakan haki itu merupakan intellectual asset? Karena dia mengandung unsur ekonomis di dalamnya, unsur ekonomis. Nah, terkadang memang kita banyak mencampur adukkan antara haki, apa itu haki, apa itu hak cipta, apa itu paten, apa itu merek, apa itu desain industri, apa itu rahasia dagang. Padahal sebenarnya itu adalah barang berbeda sebenarnya. Secara regulasi pun berbeda diatur. Nah, memang pengertian secara umum itu namanya haki, hak kekayaan atas intelektual. Tetapi haki sendiri memiliki arti khusus. Arti khusus haki itu ada 7 ya. Satu, hak kekayaan atas kita. Yang kedua adalah hak atas merek. Yang ketiga adalah hak atas paten. Yang keempat adalah hak atas desain industri. Yang kelima, hak atas rahasia dagang. Ya. Kemudian yang keenam, hak atas tanaman yang kemudian varietas tanaman ya. Yang ketujuh adalah hak atas geografis ya, informasi geografis. Nah, jadi ada 7 jenis dengan 7 regulasi sebenarnya. Kalau kita bicara soal haki. Saya mulai dari awal dulu ya biar kita enak. Secara filosofis sebenarnya haki itu mengambil satu konsep John Locke ya. John Locke itu seorang ilmuwan positivis yang mengatakan jika hak intelektual itu merupakan hak alami yang memang dimiliki oleh setiap orang yang harus dihargai. Memang menurut natural right atau menurut hukum alam secara teoritis, apapun yang ada di alam ini semuanya itu adalah hak semua orang. Semua alam semesta ini hak semua orang. Tetapi pada prinsipnya semua yang ada di alam itu butuh kemudian diambil dan diolah oleh seseorang untuk menjadi sesuatu. Nah, ketika menjadi sesuatu dan mampu diwujudkan, itu kemudian harus mendapatkan perlindungan tadi. Nah, ketika mendapatkan perlindungan, ada beberapa kemudian klasifikasi dari perlindungan dari setiap sesuatu yang diwujudkan tadi. Misalnya kita bicara soal hak cipta, ya, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014. Ya. Di sana disebutkan ada prinsip deklarasi di sana.
prinsip deklarasi itu adalah memuat di dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, kemudian ilmu pengetahuan misalnya karya yang bisa di copyright, ya, misalnya buku dan segala macam ada hak di sana untuk kemudian puisi, sastra, kemudian ada juga misalnya dunia fashion di sana, ya, fashion misalnya tentang bagaimana orang menyeket baju dan segala macam gitu ya. Kemudian ada seni musik di sana juga, ada puisi, sastra segala macam. Itu kita. Dan itu tidak usah didaftarkan dia. Tidak harus didaftarkan karena dia terlahir perlindungan itu ketika sudah diwujudkan dalam bentuk karya nyata. Misalnya ketika sudah dikeluarkan ciptaan itu, misalnya saya menulis buku kemudian dikeluarkan ciptaan itu, buku saya kemudian dicetak dan segala macam, sebenarnya saya tidak perlu mendaftarkan buku saya. Jadi ketika saya membuat lagu atau mungkin sastra puisi, saya tidak usah kemudian mendaftarkan itu. Tetapi secara otomatis saya mendapatkan perlindungan. Itu hak kita. Nah, sedangkan merek ini soal tanda atau simbol sebenarnya. Yang kemudian akan mampu membedakan antara simbol satu dengan yang lain. Ya, seperti diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016. Di sana di pasal 1 angka 1 itu sudah diatur apa saja, termasuk hologram. Itu merek. Jadi bukan hak kita hologram itu, tapi merek. Tanda yang kemudian mampu memunculkan, bukan hanya membedakan dia dengan satu dengan yang lain, tetapi juga ada unsur ekonomis di sana gitu. Ketika kita melihat sebuah tanda, bisa berupa huruf, bisa berupa angka, bisa berupa susunan warna, ya di sana itu memiliki identifikasi berbeda-beda yang ketika kita melihat itu kita langsung mengingat sesuatu misalnya. Ketika kita misalnya lihat tulisan aqua, maka jenis tulisan seperti itu, susunan seperti itu, susunan warnanya juga, kemudian kita akan ngerti, itu aqua. Gitu. Jadi simbol yang kemudian akan mampu membedakan antara satu dengan yang lain. Tetapi kemudian keunikan dari undang-undang ini, yang Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 ini juga termasuk di dalamnya audiovisual, termasuk misalnya ringtone, HP, atau suara. Itu juga sudah masuk dalam kategori ini. Gitu. Dalam kategori undang-undang merek gitu. Misalnya ringtone HP yang berbagai macam jenis, atau mungkin suara pembukaan film Warner Bros misalnya, atau mungkin pembukaan film beberapa merek-merek Hollywood yang terkenal kan ada, mereka punya ciri khas pembukaan film. Nah itu kemudian memberikan sinyalemen kuat kepada kita bahwa itu produk misalnya film ini misalnya diproduksi oleh film A, B, C gitu ya, Warner Bros atau apapun gitu. Nah, itu merek gitu ya. Kemudian paten. Paten ini mengenai invensi yang berkaitan dengan teknologi, ilmu dan teknologi. Misalnya kalau kita kenal tentang dulu tahun ketika kita semua orang Indonesia, ada seseorang yang sangat kita banggakan Indonesia, yang mampu menyatakan kepada dunia bahwa orang Indonesia cerdas, misalnya ayahanda B.J. Habibie, misalnya dia menciptakan tentang rumus retakan pesawat, itu dia hak paten. Misalnya pesawat yang sudah lama dipakai karena turbulensi akan otomatis misalnya ada keretakan-keretakan di situ gitu ya muncul. Kemudian Habibie coba memecahkan persoalan itu. Bagaimana kemudian pesawat itu dia menghitung secara terperinci bagaimana keretakannya, kemudian dalam skala waktu berapa keretakannya, seperti apa dan bagaimana mengatasinya. Dan itu kemudian menjadi rumus Habibie. Nah itu invensi. Nah dan ini berjangka dia. Ini invensi itu diberikan oleh negara kepada seseorang karena olah pikirnya yang sudah diwujudkan, dan itu kemudian dapat dikuasai pribadi dalam jangka waktu tertentu. Habibie punya, dia sebagai inventor, kemudian dia bisa kemudian menguasai hak karyanya itu, ya, apa yang perlindungannya oleh negara itu dalam jangka waktu tertentu, kemudian dapat mengalihkan kepada dirinya, atau setelah dia meninggal dia dapat mewariskan invensi itu kepada anaknya misalnya. Ya. Nah,
Ini kemudian namanya adalah hak paten yang berkaitan tentang ilmu dan teknologi. Kemudian yang keempat adalah misalnya pengertian khusus dari haki itu adalah desain industri. Kita mungkin mengenal banyak jenis tas atau banyak jenis piring. Tujuannya fungsinya piring itu sama, adalah untuk makan. Tetapi kenapa kemudian setiap piring akan berbeda, unikannya sendiri-sendiri. Desainnya berbeda. Jadi setiap desainnya berbeda, walaupun tujuannya adalah untuk makan, bentuknya piring atau sendok, sama. Bentuk sendok itu banyak, tetapi kemudian juga desain itu juga bisa didaftarkan kepada Kemenkumham sebagai bentuk produk dari sebuah industri. Kenapa desain industri dikatakan desain industri haki merupakan pengertian khusus dari sini? Karena diproduk secara massal dia dalam konteks industrialisasi, dibuat di pabrik dan segala macam. Dan itu harus didaftarkan juga gitu, didaftarkan hak patennya. Jadi ingat tadi hak kita itu nggak perlu didaftarkan. Merek itu adalah perlu didaftarkan karena first to file prinsipnya. First to file itu artinya adalah siapa yang duluan mendaftarkan, kalau merek itu dialah yang kemudian memiliki hak atas merek itu. Kemudian yang ketiga adalah paten. Itu loh negara yang kemudian akan mendaftarkan itu sebagai bentuk penghargaan sebuah negara kepada seseorang untuk kemudian dipatenkan. Kemudian seseorang itu dalam jangka waktu tertentu dia bisa kemudian sebagai inventor ya yang melahirkan sesuatu dalam bidang teknologi atau ilmu, dia bisa menjadi hak milik dari karya yang dia berikan dan dapat diwariskan dalam jangka waktu tertentu, itu paten. Kemudian yang keempat adalah desain industri. Desain industri ini biasanya dibuat dalam skala yang besar gitu ya. Piring dibuat di pabrik dengan berbagai macam jenis piring gitu ya, dengan berbagai macam jenis desain gitu ya. Nah, dan itu kemudian masuk di dalam harus juga didaftarkan gitu. Nah, atau kalau secara teori itu namanya konstitutif. Konstitutif itu adalah diambil dari kata harus sesuai dengan konstitusi. Artinya adalah dia kemudian sifatnya harus terdaftar dan didaftarkan gitu. Nah, agar kemudian itu kemudian tidak diambil oleh orang lain. Gitu. Nah, kemudian yang kelima tadi, yang keempat desain industri, yang kelima soal rahasia dagang. Misalnya contohnya begini. Saya punya warung yang warung saya itu punya rasa taste khas ya. Karena bumbu-bumbunya yang kemudian hanya saya yang memiliki rahasia bumbu apa yang saya kasih. Kemudian suatu ketika bumbu-bumbu saya ini dicuri oleh karyawan saya gitu. Untuk kemudian dia buka warung baru yang kemudian dia curi gitu. Maka untuk menjaga itu saya harus mendaftarkan juga. Gitu. Rahasia dari rahasia dari mungkin ini juga yang kemudian dari haki pengertian secara khusus dalam konteks rahasia dagang ini juga yang digunakan oleh begitu banyaknya franchise yang bermunculan ya. Misalnya Starbucks buka di Indonesia gitu ya, atau McD buka di Indonesia, atau KFC buka di Indonesia, itu sebenarnya menggunakan haki dalam pengertian khusus tadi. Orang Starbucks akan bilang kita menjamin Starbucks di Amerika akan sama dengan Starbucks di Indonesia secara sisi taste. Begitu juga KFC akan sama rasanya KFC di Amerika dengan KFC di Indonesia karena mereka sudah beli franchise-nya di sini. Gitu. Nah, itu menggunakan haki dalam pengertian khusus yaitu di rahasia dagang gitu. Dan itu juga harus didaftarkan. Nah, kemudian yang keenam tadi adalah varietas tanaman. Misalnya saya menciptakan sebuah bibit unggul ya, bisa berupa prosesnya, daunnya, bijinya, buahnya gitu. Dan siapapun yang kemudian menjiplak, baik itu proses penanaman dari pohon-pohon yang sama, kemudian prosesnya sama, berarti dia menjiplak. Atau bijinya misalnya, atau biji jagung misalnya, saya punya varietas biji jagung, yang kemudian bijinya kemudian dijiplak oleh orang. Atau misalnya daunnya, buahnya, nah, tentang varietas tanaman. Dan ini juga mendapatkan, dan ini juga harus didaftarkan gitu. Nah, kemudian yang ketujuh tentang, yang ketujuh itu persoalan
Industri geografis. Nah, ini sifatnya komunal, Mak. Komunal dia. Jadi geografi itu sifatnya nggak bisa dimiliki oleh seseorang. Misalnya di sebuah daerah ada apa namanya, ada tempat titik tambang emas misalnya, dan itu hanya negara yang kemudian mampu kemudian apa namanya, memberikan kuasa atas dirinya bahwa ini punya negara, dan ini sifatnya komunal, nggak bisa kemudian seseorang mematenkan mematenkan itu menjadi miliknya. Dan makanya kemudian terutama di bidang pertambangan itu kan, ketika ada titik tambang misalnya di kebun orang, itu kan sering menjadi persoalan. Apakah itu miliknya atau menjadi milik negara dan segala macam. Kadang menjadi persoalan di situ, karena memang indikasi-indikasi yang bersifat geografis, yang bersifat komunal ini, terkadang main klaim itu sering terjadi, terutama di Indonesia itu masih simpang siur sekali terkadang. Nah, itu mungkin pengertian haki secara khusus. Jadi ada 7 pengertian haki secara khusus, dan terkadang kita sering, saya sudah mematenkan hak cipta saya misalnya. Itu bahasa yang keliru, Mbak. Padahal antara paten dan hak cipta itu berbeda, dengan regulasi yang berbeda. Itu mungkin pemaparan singkat dari saya, mungkin nanti akan ada tambahan. Ya. Berarti hak cipta ini salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual ya, Mas Putra ya. Jadi hak kekayaan intelektual ini banyak, ada dari hak cipta, dan sampai tadi yang terakhir indikasi geografis begitu. Tapi sebenarnya kalau menurut Mas Putra ini secara singkat saja, seberapa penting sih untuk salah satunya nih, hak cipta sendiri ini sebagai salah satu dari hak kekayaan intelektual ini, kenapa harus dilindungi? Mungkin secara singkat saja nih, Mas Putra. Ya, karena kalau secara filosofis, kenapa dilindungi? Karena itu merupakan hasil buah olah pikir manusia yang sudah diwujudkan. Orang itu butuh waktu, butuh tenaga untuk melahirkan sesuatu. Jadi bukan hanya di dalam ide loh, Mbak, tetapi harus sudah diwujudkan dalam bentuk. Misalnya buku. Buku itu kan nggak bisa hanya disimpan di kepala. Atau kemudian kita berdiskusi di sini gitu. Tetapi kemudian harus saya ketik buku itu menjadi karya, kemudian cetak. Itu baru mendapatkan perlindungan ketika buku itu saya cetak. Ya, bukan ketika misalnya dalam forum-forum diskusi gitu. Atau bukan hanya ada di kepala saya, tetapi kemudian harus saya tuangkan dalam bentuk tulisan, dan kemudian tulisan itu dicetak dan dipublis. Nah, itu kemudian akan kemudian otomatis mendapatkan perlindungan. Itu otomatis mendapatkan perlindungan secara otomatis. Tidak harus didaftarkan kalau hak kita. Ketika saya publis, saya wujudkan dalam bentuk karya, dalam bentuk sesuatu yang kemudian orang mengambil manfaat dari itu secara otomatis akan kemudian, ini menurut pasal 1 angka 1 ya di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2019. Itu, Mbak. Baik, berarti tadi hak cipta ini sebagai olah pikir ya, setiap manusia ketika membuat karya ini memang butuh waktu, dan itu harus dihargai dengan harus dilindungi begitu ya, Mas Putra ya. Tapi di sini memang hak cipta ini tidak perlu didaftarkan, karena ketika karya ini sudah dituangkan itu sudah terlindungi secara hukum begitu ya, Mas ya. Ya. Baik. Ya, karena prinsipnya dia deklarasi dia. Oh, baik, deklarasi. Perwujudannya itu dalam bentuk deklarasinya, ya. Perwujudan karyanya dalam bentuk deklarasinya. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan ke Mas Mario nih. Mas Mario, mungkin sebagai dari kalangan mahasiswa, Mas Mario mungkin ada pandangan nggak sih, atau mungkin pengertian sendiri nih, kenapa sih hak cipta ini harus dilindungi begitu? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apa yang dikatakan oleh Bang Hamdan tadi tentang pengantar di dalam hak kekayaan intelektual ya, yang kemudian ada klasifikasinya, salah satunya itu adalah hak cipta, dan itu dilindungi oleh undang-undang kita, oleh konstitusi kita dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, di mana kemudian di situ membahas banyak hal tentang hak cipta. Jadi prinsip deklaratif itu adalah prinsip yang mendasari daripada suatu karya atau hak cipta, satu hak cipta itu kemudian dia dilindungi. Hanya saja kemudian kita perlu untuk mencatatkan, pencatatan ini juga diatur di dalamnya. Jadi bukan sertifikat ya, dia lebih ke arah pencatatan
hak cipta. Di mana kemudian ketika seseorang memiliki ide, gagasan, lalu dituangkan ya, menjadi materi dalam bentuk nyata, lalu kemudian itu dicatatkan di dalam lembaga Dirjen Hak Kekayaan Intelektual gitu. Nah, hanya saja kemudian bagaimana perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual ini di Indonesia itu masih satu hal yang perlu kita perbincangkan secara serius. Dalam artian begini, jarang tema ini diangkat di publik. Apalagi kemudian publik menyoroti tentang hak kekayaan intelektual. Kita bandingkan dengan negara-negara Eropa di luar sana, di mana kemudian satu perusahaan ketika melanggar hak cipta seseorang, udah itu kolaps itu pasti harga sahamnya turun semua. Tapi di negara ini kita melihat bagaimana penyamun-penyamun daripada hak cipta ini, hak kekayaan intelektual, justru melalang buana. Mereka kokoh tegar berdiri selama puluhan tahun tanpa pernah mengalami indikasi apapun. Apakah kemudian keadilan di negara ini masih tanda tanya begitu untuk melindungi property right, gitu, hak kekayaan intelektual yang kita miliki. Nah, ini satu hal yang menjadi ironi. Ambil contoh satu case dari banyak case yang ada, misalnya dulu pernah ada kasus Gojek ya, yang kemudian dipermasalahkan di situ adalah konsep Gojeknya, Gojek jadi ojek online gitu. Ojek online. Lalu kemudian ada juga kasus hologram pita cukai rokok ya, yang kemudian sempat ditampilkan salah satu videonya tadi. Nah, kasus itu sudah puluhan tahun lamanya suatu perusahaan diduga menggunakan hak cipta seseorang tanpa meminta izin. Itu jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 pasal 9, di mana di situ ada hak daripada hak ekonomi daripada pemilik hak cipta. Di situ ada 9 kategori. Ada boleh bisa mengadaptasi, bisa menggandakan, bisa melakukan distribusi, bisa kemudian mengganti juga. Itu adalah hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta. Lalu di ayat 2 dijelaskan bahwa dari hak-hak tersebut bebas penciptanya untuk kemudian melakukan komersialisasi, dan di pihak ketiga siapapun yang hendak melakukan upaya komersialisasi dengan menggunakan hak ekonomi tadi, secara otomatis dia harus meminta izin kepada pemilik hak cipta. Jika kemudian dia tidak meminta izin, maka itu disebut dengan pelanggaran hak cipta. Kasus hologram pita cukai rokok ini itu hal yang sederhana, tapi itu membuat negara ini itu akan bergoncang. Karena kenapa? Ini menyangkut dengan pita cukai rokok sebagai penanda daripada rokok ini legal atau enggak legal. Sudah begitu, pita cukai ini pada mulanya itu ternyata tidak berhologram. Dari tahun sebelum 93 itu tidak berhologram. Nah, ada satu ide yang dicetuskan oleh namanya Kasim Tariq. Dia menempelkan hologram. Jadi konsep idenya itulah penempelan hologram pada pita cukai rokok untuk menghambat daripada kerugian negara. Di antaranya adalah penggunaan kembali pemalsuan. Karena negara waktu itu benar-benar rugi akibat pemalsuan dan penggunaan kembali daripada pita cukai rokok. Ketika kemudian muncul ide ini, ditawarkan kepada Dirjen Bea Cukai, misalnya nih bukti-buktinya, ada kronologinya jelas. Tanggal 10 Juli 93. Ya, itu ada surat dari Dirjen Bea Cukai kepada Perum Peruri. Gitu. Pun juga sama, misalnya surat dari Dirjen Bea Cukai kepada Menteri Keuangan tanggal 5 Januari 94. Dan yang mendahului daripada itu adalah surat dari Kasim Tarigan sendiri, pemaparannya proposal penawarnya beserta dengan tulisannya, ya, karya tulisnya ini kepada Dirjen Bea Cukai, dipaparkan pada saat itu konsep ini. Dan di dalam surat Dirjen Bea Cukai kepada Kementerian Keuangan itu menyertakan gagasannya Kasim Tarigan termasuk latar belakangnya. Lalu ternyata diam-diam ya dari Dirjen Bea Cukai diturunkan kepada Peruri lalu menyodorkan satu perusahaan yang itu langsung mengambil tender ini tanpa melalui proses proper and test, yaitu adalah PT Pura Nusa Persada. Dalam hal ini kita bertanya, rokok itu menjadi sumbangsih terbesar pajak, ya, cukai 97% itu disumbangkan oleh rokok. Ketika cukai ini bagi para perokok ya, itu justru dipermainkan, APBN di sini justru dipermainkan.
Berarti ada anggaran yang begitu besar bagi negara ini, yang ketika hak cipta seorang itu dilanggar, digunakan secara semena-mena, tanpa kemudian melalui mekanisme undang-undang dalam artian melakukan adaptasi di situ, maka dia harus meminta izin. Ketika tidak meminta izin, maka dia melakukan pelanggaran hak cipta. Kalau kita biarkan seperti ini, yang terjadi adalah berapa banyak lagi orang yang akan mengalami korban daripada hak cipta. Apakah tahun 2022 ini hanyalah tahun di mana kita mendaftarkan, mencatatkan, membuat sertifikat tentang hak cipta dan tidak ada perlindungannya? Apakah tahun hak cipta 2022 itu hanyalah tahun pendaftaran, bukan tahun perlindungan hak cipta? Jangan sampai itu terjadi seperti itu, gitu. Dimana kemudian beramai-ramai orang mendaftarkan hak cipta, tapi ternyata perlindungannya sangat minim, gitu. Akibatnya muncul berbagai macam masalah, berbagai macam problem antara perorangan versus korporat besar, yang itu selalu kemudian mengindikasikan korporat besar lah yang menang lah, bagaimanapun juga. Dia punya uang, dia punya koneksi, dia punya semua. Jangan sampai seperti itu. Kita menduga saja. Jangan sampai kemudian ini meluas kemana-mana, di mana kemudian hak cipta kita, karena sebagai mahasiswa kemudian bergulat dengan karya, dengan intelektual, dengan ide, ini menghancurkan bangsa ini. Karena kenapa? Semakin hari kita semakin mengalami kemajuan. Kemajuan ini harus ditopang dengan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Ketika tidak ada perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, orang malas lagi untuk membuat satu karya, orang malas untuk membuat satu ciptaan, orang malas untuk berkreasi. Karena kenapa? Sama aja saya membuat satu karya ini diambil oleh perusahaan besar, lalu dia menjadi kaya karena hal tersebut, karena ide saya, dan saya tidak dapat apa-apa, gitu. Apakah negara ini hanya akan membiarkan hal tersebut didiamkan dan terus-menerus terjadi dan terulang? Apakah kemudian martabat bangsa ini dipertaruhkan hanya karena ada satu hak manusia yang kemudian tercoreng karena hak kekayaan intelektualnya itu direbut puluhan tahun lamanya tanpa mengalami proses keadilan? Di sini kemudian kan satu ironi, hologram yang menjadi unsur penanda, security paper ya, bagi rokok. Untuk menandai rokok ini ilegal loh kalau nggak ada kemudian kita cukainya yang berhologram. Lah, hologramnya sendiri, penempelan hologram pada pita cukai rokoknya sendiri ternyata tidak meminta izin terhadap pemegang hak ciptanya. Ini bagaimana kemudian, maksudnya dia menjadi security paper sementara security intelektual bagi dirinya sendiri saja tidak terjamin. Nah, maka ini kita bahas, kita kupas lebih dalam lagi. Atau misalnya begini, mulai orang bertanya, misalnya ada logo Halal MUI. Logo Halal MUI itu kemarin sempat viral juga bahwa dia punya hak ciptanya yang berlangsung 50 tahun karena MUI itu kan satu lembaga, ketika dia daftarkan hak cipta maka berlaku 50 tahun. Beda dengan perseorangan 70 tahun plus seumur hidup. Nah, lalu bagaimana ini kedudukannya? Apakah kemudian logo Halal MUI ini harus terus digunakan, ataukah pemerintah menggunakan logo Halal MUI ini melanggar hak cipta, atau bagaimana? Ini pengetahuan penting. Kenapa? Kalau kita ingin maju, maka kita harus kemudian melindungi ide. Kita harus kemudian menghargai karya, kreativitas dan intelektual seseorang. Jangan sampai kemudian satu perusahaan menggunakan APBN negara, ya, bekerja sama dengan pemerintah, tapi melanggar daripada hak konstitutif daripada warga negara. Ini bermasalah. Ini satu kasus yang menjadi ironi. Jangan sampai ini dibiarkan berlarut-larut. Apalagi kemudian orang dengan mudahnya membuat hak cipta karena tadi prinsipnya deklaratif. Orang mendaftarkan hak cipta dan di sini tidak ada verifikasi terhadap deklaratif ini. Lalu dia mengklaim bahwa deklaratifnya itu misalnya tahun 92 gitu. Untuk mengatakan bahwa hak paten, hak ciptanya ini sudah dibuat dari lampau. Siapa yang bisa membuktikan itu? Kecuali dirinya sendiri. Dan itu itu dibuatkan dalam rangka untuk menyelisihi daripada hak cipta yang sudah ada. Dia mengakali hukum gitu. Ini jangan sampai kemudian ada sindikat-sindikat di dalam pemerintahan yang menggunakan kekuasaannya dan mengerti celah di dalam undang-undang itu beserta sistem, lalu memfasilitasi satu perusahaan agar terhindar dari jeratan hukum, ya kan? Dia bantu. Tapi tentu saja membantu itu bukan sekedar membantu, ada sesuatu di balik itu.
yang tentu saja kita tahu bersama apa itu gitu loh. Itu yang selalu menjadi sering dibahas di negara ini. Karena persoalan hak cipta ini persoalan yang akan menjadi tanda bagi satu peradaban itu maju. Ketika satu bangsa itu menghargai para intelektualnya, para resinya, para aktor ilmuannya, maka negara itu akan maju. Banyak membuktikan hal ini. Bukan hanya sekedar manajerial negara, administrasinya, birokrasinya, politik dan hukum, tapi juga intelektualnya. Intelektualitas harus benar-benar dihargai dan dilindungi. Apalagi ini urusan rokok. Rokok ini adalah konsumsi kita bersama. Bagaimana kalau seandainya kemudian hanya perkara hologram ini di dalam pita cukai rokok, lalu pemegang hak ciptanya memberhentikan karena masih polemik di dalam undang-undang hak cipta kemudian terbukti bersalah, lalu diberhentikan izinnya tidak diberikan izin. Lalu negara bagaimana dia akan menjual beli rokok ketika kemudian izin hak cipta hologram ini dia tidak berikan begitu misalnya. Nah, ini akan geger besar gitu. Negara akan kelimpungan. Kenapa? Tidak ada pemasukan karena dia menggunakan ide hologram, penempelan hologram ini ada idenya orang gitu. Nah, ketika ide ini kemudian tidak diizinkan untuk digunakan, maka secara otomatis rokok-rokok yang beredar, rokok ini kan beredar karena harus ada cukai. Lah dia tidak bisa beredar dong. Berarti harus ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya bukan berarti harus menciptakan satu alternatif baru lagi. Enggak. Yang melanggar hukum ini ditindak gitu aja gitu loh. Enggak usah kemudian bertele-tele lagi apa segala macam. Enggak. Karena itu terbukti kronologinya menjadi jelas di situ. Surat menyuratnya, dokumennya. Orang kalau masih memainkan keadilan di negeri ini dan kehilangan martabatnya. Saya kemudian meminta kepada Pak Jokowi memperhatikan hal ini bahwa sebenarnya ini ada urusan serius di pemasukan negara pada persoalan cukai rokok. Karena ini akan berhubungan erat dengan negara. Begitu juga dengan logo halal MUI. Saya meminta kepada pemerintah untuk serius. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, ya kemudian keadilan di negeri ini pun banyak yang meragukan, ya, maka kita akan berharap pada siapa lagi? Apakah tadi? Maka saya akan kembali kepada pertanyaan. Apakah tahun 2022 ini hanyalah tahun pencatatan pendaftaran hak cipta secara cepat 10 menit atau termasuk perlindungan di dalamnya? Kalau hanya untuk memuluskan administrasi, malah makin khawatir atau malah menjadi malas begitu untuk membuat karya begitu. Jadi di sini pemerintah seharusnya bisa membuat regulasi kembali atau mungkin membuat perlindungan yang lebih kuat. Mungkin akan menyambung ke Mas Safruddin. Mas Safruddin mungkin bisa menyambung dari apa yang disampaikan Mas Mario tadi, ada dugaan dari pelanggaran hak cipta yang masih ada, lalu perlindungan ini harus kasus itu tadi, kemudian seberapa penting sih Mas hak cipta ini sebagai hak kekayaan intelektual ini harus dilindungi? Silakan Mas Safruddin. Baik, terima kasih ya Kak. Kalau dalam ekonomi syariah itu kita mengenal maqasid syariah itu salah satunya ada hifdzul mal, hifdzul akal, hifdzul nafas, kemudian hifdzuddin dan sebagainya. Menurut saya adanya undang-undang hak cipta ini bagian dari mewujudkan itu. Penting bagi agama kemudian melindungi hasil sebuah karya, melindungi sumber pemasukan ekonomi seseorang supaya itu dapat berkelanjutan. Itu dalam ekonomi syariah. Maka kalau pandangan saya ditanya penting nggak sih? Sangat penting, ini sangat urgent. Kalau sampai kemudian kita tidak melakukan pelindungan terhadap karya-karya ataupun ciptaan masyarakat kita sendiri, maka kita tidak melakukan syariat Islam dengan benar. Karena dalam konsep Islam itu
Kita melindungi kok hifdzul mal, hifdzul akal, hifdzul nafas dan sebagainya. Itu harus kita junjung. Dan pemerintah sebagai pemegang kuasa di sini semestinya benar-benar melakukan pengawalan dengan ketat supaya apa? Apa yang menjadi karya dari masyarakat ini bisa terlindungi. Jangan sampai apa yang kemudian dilakukan, misal benar terjadi, gitu kan, suatu pengakuan yang lain dari sebuah hak cipta itu terus berulang-ulang, itu dibiarkan, ini menjadi hal yang sangat rancu, Mbak. Karena apa? Kalau misal Tribun News saja itu kan, itu tidak didaftarkan, kemudian saya membuat logo Tribun News, saya mengaku bikin Tribun News ini logonya saya bikin era 50-an misal, atau tahun 80-an misal, dan sebagainya. Ini satu hal yang akan membuat gaduh setiap perusahaan. Maka harusnya Dirjen Hak Kekayaan Intelektual ini harus benar-benar mengatur bagaimana misal itu adalah deklarasi, apa yang menjadi bukti dari deklarasi itu. Ketika itu membutuhkan saksi, bagaimana persyaratan saksi itu? Itu harus diatur dengan jelas. Tanpa adanya hal-hal yang demikian, maka ini menjadi hal yang tabu. Misal dalam syariah, kesaksian dalam syariah, misal dalam perzinahan, itu membutuhkan saksi 3, 2, dan sebagainya, itu diatur. Kemudian, kalau dalam hak kekayaan intelektual ini, dalam kesaksian, saya menciptakan ini tahun sekian, apa yang menjadi tolak ukur saksinya? Surat tertuliskah yang ditandatangani oleh siapa dan sebagainya? Atau cukup kesaksian orang saja? Kalaupun kesaksian orang, apakah ia itu benar-benar valid dan sebagainya, itu harus diatur. Jangan sampai ini tidak diatur. Kemudian misal dengan logo halal. Logo halal bagi saya itu apa ya? Hak kemudian pemerintah untuk misal membuat baru. Karena apa? Pemerintah ini mengambil alih sistem jaminan halal itu yang awalnya dipegang ormas selama berpuluh-puluh tahun, itu pindah ke Kementerian Agama. Ketika pemerintah menggunakan logo yang masih tetap sama dengan yang lama, ini tentu ada imbalan yang harus dibayarkan pemerintah untuk memakai itu. Maka kemudian negara membuat yang baru, gitu kan, dan meninggalkan yang lama. Itu bagi saya sudah benar. Berbeda ketika yang digugat ataupun yang dipatenkan oleh oleh MUI ini adalah sistem. Misal kementerian ini menggugat sistem penempelan label pada tiap produk makanan yang ada di Indonesia. Itu tentu akan berbeda kasus. Tentu lebih mirip dengan yang tadi, kita cukai rokok. Mungkin seperti itu. Baik. Saya akan Mas Fitra. Mas Fitra, ini tadi disampaikan dari dua narasumber, Mas Mario dan juga Mas Safrudin. Ketika mereka juga mengaitkan ada dugaan kasus pelanggaran hak cipta yang masih terjadi di Indonesia, dan juga menanyakan seperti apa yang harus dilakukan pemilik ide ini ketika membuktikan deklarasi idenya itu sebagai bukti bahwa itu ide adalah miliknya. Menurut Mas Fitra, sebenarnya apa yang harus dibuktikan dari deklarasi ciptaan sebuah karya begitu, Mas? Ya, yang perlu dipahami dulu dari prinsip deklarasi itu ada di dalam hak cipta. Tapi kalau misalnya logo, hologram, kemudian suara yang identik dengan perusahaan tertentu, itu kan masuk di dalam hak merek. Ya, itu harus prinsipnya adalah konstitutif, gitu. Prinsipnya harus didaftarkan. Tapi kalau hak cipta tidak harus didaftarkan, ya. Karena otomatis, kenapa secara filosofisnya, kenapa kemudian tidak harus didaftarkan yang namanya hak cipta? Karena otomatis ketika karya itu dikeluarkan, entah itu buku, entah itu lagu, baik itu lirik, intonasi, gitu ya, atau misalnya jenis model pakaian, gitu ya, jenis benang dan segala macam, itu kemudian langsung dilihat oleh orang.
pada saat dikeluarkanlah ciptaan itu, baik itu puisi, lagu, lirik, nada, segala macam, atau buku, artikel dan segala macam, orang akan mengetahui di situ, oh miliknya si ini. Tapi kenapa hak merek itu harus didaftarkan, gitu ya? Karena terkadang simbol-simbol itu yang berserakan itu, termasuk juga hologram, itu terkadang tidak ada namanya di situ. Tribunnews misalnya, yang kita tahu simbolnya Tribunnews, yaitu Tribunnews. Tetapi siapa yang kemudian membuat jenis memilih tulisan Tribunnews? Susunan kata Tribunnews sampai misalnya warna biru seperti itu, siapa yang kemudian memilih? Gitu kan? Itu adalah urusan Tribunnews sendiri dengan orang di dalam Tribunnews, tapi kita tahu itu punya Tribunnews. Nah, itu masuk pada wilayah hak merek, harus didaftarkan. Gitu. Berbeda dengan buku, kemudian lagu, model pakaian di dunia modeling dan segala macam, itu kita tahu siapa yang kemudian mewujudkan itu dalam sebuah ciptaan, gitu ya. Karena otomatis makanya menggunakan prinsip deklarasi. Deklarasinya adalah kemunculan namanya atau kemunculan orangnya. Misalnya sekarang dunia modeling, fashion. Orang kemudian ketika jalan di catwalk, pasti yang terakhir muncul adalah siapa yang kemudian perancang busananya. Orang pasti tahu. Orang nggak akan ngeklaim itu barang misalnya 50 tahun ke depan, barang itu punyanya. Karena yang punya barang sudah jalan di catwalk sama model-modelnya gitu. Orang kita bisa ngeliat orang, oh si A, si B. Atau misalnya penulis buku. Kita tahu misalnya, oh ya si nulis si A, si B, si C. Atau pencipta lagu. Gitu ya. Nah, berbeda dengan merek, hologram tadi gitu. Itu masuk dalam wilayah hak atas merek gitu. Makanya kemudian harus didaftarkan. Tapi terlepas dari itu, memang yang saya lihat kalau kita bicara tentang tadi Mario tadi bicara tentang perlindungan dan segala macam, memang di Indonesia itu kalau kita bicara konkreto ya, kalau bahasa hukum itu konkretnya bagaimana kemudian persoalan mensikapi pengambilan hak atas karya orang lain di Indonesia ini, saya melihat memang masih belum ditanggapi secara serius. Karena ini kan kalau kita bicara haki ini kan kalau digugatnya di pengadilan kan masuk dalam hukum perdata yang bersifat khusus dia. Nah, yang jadi persoalan terkadang di hukum perdata itu kan juga jenis-jenis putusan itu Mbak ada 4 macam putusan dan tidak semuanya putusan itu mendapatkan konsekuensi hukum. Misalnya sekarang hakimnya memutuskan bersifat deklaratif atau bersifat konstitutif, itu kemudian yang kalah itu nggak harus kemudian memberikan apa-apa kepada yang menang, hanya mengumumkan ke publik saja bahwa si A kalah si B menang, gitu loh. Berbeda kalau yang bersifat kondemnatur. Kondemnatur itu misalnya putusan ini bersifat kondemnatur, itu ada dia harus bayar di situ. Makanya ketika Mario ngomong tentang Pite Cuka Rokok pernah menang di pengadilan Semarang, itu hakimnya bicara apa? Jenis putusannya apa? Deklarator kah? Konstitutif kah? Atau kondemnatur kah? Kalau kondemnatur, ya perusahaan tersebut wajib membayarkan kepada si pemenang. Jadi saya walaupun menang, tetapi hakim bilang bahwa putusannya bersifat deklarator atau konstitutif, saya nggak akan dapat apa-apa, Mbak. Hanya saya akan dapatkan kemenangan publik saja. Orang tahu, oh bahwa itu punya saya. Tetapi apa yang saya dapatkan dari perusahaan? Nggak ada. Kecuali hakimnya membaca bahwa ini adalah bersifat kondemnatur, yang dimana pihak yang kalah harus membayarkan kompensasi terhadap pihak yang menang. Baru bisa. Jadi tidak semua juga kemudian putusan perdata itu dapat dilakukan eksekusi. Jenis eksekusi kan ada 2. Jenis adalah pengganti rugi. Ganti rugi yang kedua adalah eksekusi berupa barang. Misalnya saya perkara rumah ke orang kemudian dieksekusi, saya menggunakan atas perintah pengadilan, kemudian kejaksaan turun kemudian untuk mengeksekusi rumah seorang. Itu yang bersifat lebih keras. Kalau yang lunak itu kan adalah ganti rugi berupa uang misalnya. Ada 2 jenis. Kondemnator itu, eksekusi. Nah, persoalannya sekarang perlu ditinjau ketika misalnya 2 kasus di atas atau kasus hologram Pita Cukai Rokok itu, sifat dari putusan pengadilannya seperti apa?
apakah mewajibkan bagi perusahaan tersebut untuk membayarkan ganti rugi atau tidak? Atau hanya deklarasi atau hanya konstitutif gitu. Kalau itu ya nggak akan dapat apa-apa kita. Itu kalau kita bicara perspektif hukumnya, gitu Mbak. Itu tadi itu tentang hologram itu masuk dalam hak atas merek. Hak atas merek. Baik, berarti menurut Mas Fitra itu tadi kalau melihat dari kasus yang disampaikan Mas Mario itu tadi, ketika membuktikan deklarasi hak cipta itu seperti apa? Ketika memang sudah tersebar ke masyarakat umum begitu ya Mas Fitra ya? Dari deklarasi begitu. Baik, sepertinya dari dua dugaan kasus itu tadi ada hologram, lalu ada logo MUI. Apakah ini membuktikan bahwa sebenarnya perlindungan hak cipta ini masih awam begitu di tengah masyarakat? Mungkin saya akan bertanya ke Mas Mario nih. Mas Mario, mungkin dari dugaan pelanggaran hak cipta tadi yang disampaikan seperti hologram, cukai rokok, lalu ada logo MUI yang disampaikan Mas Safrudin, sebenarnya perlindungan hak cipta ini masih awam nggak sih Mas di tengah masyarakat? Iya, ini masih masuk dalam kategori awam dan satu yang eksklusif di tengah-tengah masyarakat ketika kita membahas tentang pelanggaran hak cipta. Apalagi di dunia kampus. Itu kalau kemudian mau disidak ya, berapa banyak orang yang melakukan pelanggaran hak cipta di dunia kampus. Wah, itu semua itu akan masuk penjara itu. Mulai dari dosen, rektor, semua itu. Karena kenapa? Banyak sekali kemudian ide-ide dari mahasiswa itu ditunggangi oleh dosen hanya untuk mendapatkan kredit poin dan masuk namanya di dalam jurnal-jurnal internasional. Tapi yang kerja justru mahasiswanya, pakai ide mahasiswanya. Ada semacam relasi kuasa di situ yang dimainkan oleh para dosen untuk kemudian kamu kalau ikut dengan aku nanti nilaimu bagus, tapi tadi kerjakan ini, makalah ini, jurnal ini. Padahal itu idenya mahasiswanya, bukan ide dosennya gitu. Itu sering terjadi kalau kita mau membongkar justru dari rumahnya dulu, dari kampus. Nah, tapi saya mau menyambung tadi ya. Gini, Bang Hamdan. Jadi yang dimaksud dengan hologram ini, hologram rokok ini bukan perkara bagaimana kemudian bukan meling-melingnya ini, Bang. Tapi hologram yang ditempelkan di pita cukai ini kan dulu pita cukai sudah ada. Hanya saja bagaimana kemudian negara ini tidak rugi. Negara tidak rugi dan pita cukai ini tidak dipalsukan lagi. Maka dicetuskanlah ide tentang penempelan hologram ini. Penempelan hologram ini sebagai security paper. Security paper untuk pita cukai rokok. Atau kemudian disebut sebagai kertas pengaman. Jadi bukan meling-melingnya ini, bukan simbol yang, karena ini juga ada hak patennya sendiri, Bang. Begitu. Nah, ini kemudian dibuatkan satu karya tulis yang judulnya adalah hologramisasi, kinegramisasi pita cukai tembakau rokok. Semenjak tahun 93 dideklarasikan di Jakarta. Ini lalu dipresentasikan di hadapan Dirjen Bea Cukai. Dari Dirjen Bea Cukai lalu menyurat kepada Perum Peruri tanggal 10 Juli 93. Kemudian dari Dirjen Bea Cukai kepada Menteri Keuangan 5 Januari 94 menggunakan di dalam suratnya itu menyertakan 5 poin dari karya tulis Kasim Tarigan berupa hologramisasi, kinegramisasi pita cukai tembakau rokok. 5 alasnya termasuk adalah menghentikan supaya tidak terjadinya upaya untuk penggunaan kembali, pemalsuan, dan itu akan menghambat, menambah pemasukan bagi negara, gitu loh Bang. Jadi bukan hologramnya ini. Nah, ini persoalan yang krusial, kecil ini, tapi kan kita mohon maaf nih, saya tunjukkan rokok tanpa ada mereknya ya. Di satu rokok ketika beredar tidak ada pita cukainya, ini berbahaya gitu loh. Kenapa rokok ilegal ditinjak oleh kemudian Dirjen Bea Cukai di setiap kabupaten kota? Masalahnya kemudian mereka menganggarkan juga alokasi anggaran untuk melakukan sosialisasi bagi pemberantasan rokok ilegal tanpa pita cukai. Itu ada anggarannya itu, menggunakan alokasi. Berarti saya dapat poinnya ya. Berarti yang dimaksud adalah ide dari bukunya pemilik begitu ya. Ide dari penempelan ini. Jadi hologram ini bisa dipakai dimanapun, di STNK, di materai ada juga hologram, di mana semua ada hologramnya. Tapi ketika dia ditempelkan di pita cukai ini, maka itu punya hak ciptanya sendiri. Idenya ide penempelan hologram pada pita cukai rokok.
mungkin saya akan menyambung ke Mas Fitrah lagi nih. Mas Fitrah, yang disampaikan Mas Mario ini tadi kan terkait hologram. Mungkin kita tidak akan merinci sebagai kasusnya, tapi tadi disebutkan ternyata hologram itu yang dimaksud bukan bentuk hologramnya, tetapi idenya untuk menempelkan hologram itu di rokok. Jadi menurut Mas Mario ini sebagai tergolong hak cipta. Menurut Mas Fitrah bagaimana? Secara singkat saja. Itu yang kemudian agak rancu saya dari awal. Saya pikir itu hologramnya. Sama dengan misalnya simbol halal. Itu kan masuk dalam hak merek, simbol, kemudian tulisan dan segala macam logo. Nah, tetapi ternyata ide tentang penempelan toh. Nah, kalau ide penempelan otomatis di tulisan itu kan ada kemudian nama dari Kasim Tarigan di tulisan itu. Nah, tinggal kemudian kemarin kalau nggak salah Mario kasih tahu ke saya kalau memang pernah menang di pengadilan mana ya? Di Pengadilan Negeri Jakarta dan Pengadilan Negeri Semarang. Loh. Tapi novumnya itu adalah gugatan tentang apa namanya, hak cipta, legal standing. Ya, itu bentuk putusan hak cipta. Itu gugatan yang diajukan oleh PT Pura itu 2020. PT Pura menggugat Kasim Tarigan beserta Dirjen Haki pada saat itu. Di 2019 waktu di Semarang sampai ke apa itu dari Kasim Tarigan yang menggugat PT Pura, tapi dia nggak punya legal standing, Bang, karena dia sudah mengalihkan kepada Febio Vincagoni. Jadi putusannya, gugatannya ditolak. Gitu. Secara otomatis dia bukan menang karena gugatannya diterima, menangnya karena gugatannya ditolak. Jadi ya tidak ada penjelasan dari pengadilan negeri itu bahwa kamu sah memiliki, nggak ada gitu. Tapi gugatannya ditolak karena tidak memiliki legal standing. Baik, berarti menurut Mas Fitrah ini dari ide ya, yang tadi seperti misalnya hologram ini, ide dari penempelan itu bisa diselagaikan hak cipta ya Mas Fitrah ya? Ya, hak cipta kalau berupa ide. Ide itu kemudian dikeluarkan dalam bentuk karya berupa tulisan. Ya, kemudian itu secara otomatis di tulisan itu kan ada namanya Bang Pak Kasim Tarigan, otomatis kemudian dia sudah mendeklarasikan dirinya jika ide penempelan itu dari dirinya gitu, dari Kasim Tarigan. Itu termasuk dalam wilayah hak cipta. Baik, berarti itu tadi disampaikan ketika ada kasus hologram itu tadi memang bentuknya adalah hak cipta. Tapi memang hukum masih berjalan ya. Mungkin saya akan ke Mas Safrudin. Mas Safrudin, tadi melihat dari ada dugaan 2 kasus tadi. Menurut Mas Safrudin, apakah masyarakat ini kurang ini mendengar dari kasus-kasus hak kekayaan intelektual ini? Apa yang menjadi perhatian dari Mas Safrudin? Kalau pertanyaannya adalah apakah masyarakat kurang perhatian? Tentu sebenarnya bukan masyarakat yang kurang perhatian. Namun kalau menurut saya adalah media kita yang kurang kampanye. Kampanye kita kurang dalam hak kekayaan intelektual ini. Bisa kita lihat berapa persen sih kemudian unsur edukasi di media familiar ya, media umum, bukan media pemberitaan. Itu kemudian mengedukasi masyarakat tentang apa itu hak cipta, apa itu hak paten, kemudian apa itu kemudian desain bisnis kayak gitu. Sejak kapan masyarakat mulai diedukasi tentang itu? Apakah sejak SMA dan sebagainya? Itu perlu kita beri perhatian lebih, bahwasanya kalau tidak ada edukasi melalui media-media mainstream, ya tentu masyarakat tidak akan cerdas. Kalaupun mereka diedukasi di kelas, ya sebatas kelas, kemudian tidak ada yang membangun ekosistem kepedulian terhadap hak cipta. Karena ini butuh ekosistem yang mendukung. Adanya kesadaran masyarakat tidak sekedar doktrinasi, tapi harus ada kesadaran bersama. Gitu. Itu yang harus kita ciptakan sekarang. Kita sebagai aktivis, mungkin Pak dosen, mungkin Tribun News, itu harus kemudian berusaha berkampanye tentang pentingnya masyarakat menyadari hak cipta mereka. Yang saya soroti kemudian, apa tolak ukur misal hak cipta itu diakui ataupun dideklarasikan. Misal ini, saya membuat sebuah lagu.
yang hanya populer di desa saya. Iya kan? Kemudian ada orang lain yang pernah mendengar itu, kemudian dia bisa lebih mempopulerkan dalam skup nasional. Meskipun dia bukan yang pertama. Bagaimana ketika itu terjadi? Itu yang kemudian kita harus perhatikan. Kasus-kasus seperti itu tentu banyak. Misal ada sebuah ide bisnis. Ide bisnis berjualan apa itu kan? Itu skup kecil, tidak banyak dikenal, tapi dia sudah declare di masyarakat yang hanya komunitas kecilnya, bisa mungkin kecamatan itu, dan belum tentu itu terkenal di luar kota. Kemudian ada orang luar kota datang dan melihat itu sebagai potensi yang bisa dikenalkan lebih besar atau lebih luas ke masyarakat yang lain, kemudian dia membuka usaha yang lebih besar dengan skup yang lebih besar. Apakah kemudian itu lebih diakui? Itu yang kemudian saya lebih perhatikan. Jadi kenapa kemudian harus ada tolak ukur deklarasi? Itu urgensinya. Mungkin seperti itu, Mbak. Terima kasih Mas Safruddin. Mungkin kita sudah di penghujung acara, mungkin saya akan meminta closing statement dari masing-masing narasumber dan juga meminta tanggapan mungkin dari Mas Fitra. Mas Fitra melihat bahwa pemerintah sudah mencanangkan tahun 2022 menjadi tahun hak cipta. Apa yang menjadi perhatian Mas Fitra ini? Terlebih dalam tahun 2022 ini dicanangkan ada sistem pendaftaran hak cipta yang lebih cepat. Tadi sempat disampaikan oleh Mas Wario, jangan sampai menjadi sistem pendaftaran. Mungkin Mas Fitra bisa ikut menyambung dan juga memberikan closing statement-nya terkait tema Mahardika hari ini. Ya, sebelum saya closing statement, saya jawab sedikit soal pertanyaan tadi Mas siapa namanya dari tadi? Safruddin. Ya, salam kenal Mas Safruddin. Sekarang kan sudah ada sistem pendaftaran online. Ketika hanya orang kampung yang ngerti bahwa itu karya kita kan bisa didaftarkan. Nah, kemudian closing statement saya mengenai persoalan ini, saya sepakat dengan kawan-kawan semua bahwa memang hati ini kemudian tidak menjadi cukup familiar gitu di Indonesia karena mungkin memang pemerintah yang kurang seperti katakan Mas Safruddin tadi mengapos ini, mengkampanyekan ini. Saya sendiri termasuk orang yang mungkin korban daripada kita ya. Karena mungkin saya ada beberapa buku entah berkualitas atau enggak, kadang ada beberapa yang mengcopy atau mungkin ada beberapa yang mencetak di luar percetakan itu gitu ya. Dan ada beberapa yang saya temukan gitu ya, karya-karya saya yang dicetak gitu ya. Tapi mungkin karena saya tidak terlalu peduli orangnya yang hal-hal yang begitu ya sudah. Karena saya anggap yang penting bermanfaat bagi orang gitu. Tapi kan berbeda halnya dengan misalnya pencipta lagi atau desainer atau mungkin berbeda gitu. Kalau tingkatan kita kan hanya mungkin karya kita dalam bentuk buku dicetak oleh orang gitu ya tanpa izin kita gitu. Itu kan mungkin menurut saya sih masih remeh sekali. Tapi mungkin produk-produk yang lain yang merupakan hasil cipta karya orang itu juga cara mensikapi kita berbeda-beda. Kalau saya sih lebih mensikapi saya secara it's okay, penting itu bermanfaat aja. Tapi kan tidak semua orang kan punya cara pandang seperti itu. Nah, closing statement adalah pemerintah terutama dalam praktek kemudian ketika pelanggaran itu terjadi. Kelemahan peradilan di sini yang saya lihat kemudian tidak menggunakan misalnya jenis putusan deklarasi atau konstitutif, tapi lebih menggunakan jenis putusan yang memang kondemnatur atau memang ada sanksi di sana. Biar pihak yang kemudian kalah di dalam persidangan perdata, hakim dalam bidang pidata yang bersifat khusus ini, betul-betul pihak yang kalah ini membayar gitu loh, ganti rugi kepada orang yang menang. Jadi nggak hanya kemudian hanya mengumumkan publik jenis putusannya seperti ini bahwa si A menang kemudian tidak ada konsekuensi habis. Saya pikir ini juga tidak cukup. Mungkin saja closing statement dari saya ya. Jadi nggak hanya jargon saja ya kita kemudian agar kemudian lebih cepat dan segala macam, tetapi pemerintah secara kampanye dan sistem peradilan terutama dalam kemudian menanggapi, karena di sistem peradilan itu hakim itu masuk dalam kamar yang kecil sebenarnya, kecil kali kamarnya. Padahal ini mengenai, saya sepakat dengan Mario kalau ngomong soal cipta itu kan ngomong soal peradaban ini loh. Jadi kenapa kemudian hal yang penting bagi peradaban seperti ini kemudian masuk dalam kamar kecil di sistem peradilan perdata?
seharusnya lebih tanggapi serius dalam sistem peradilan kita. Mungkin itu closing statement saya. Terima kasih Mas Putra. Disampaikan bahwa hak cipta ini masih sebagai kampanye yang kecil ya, belum menjadi perhatian dari masyarakat dan juga pemerintah sendiri. Mungkin menyambung dari Mas Betul, banyak Mario, masyarakat yang nggak paham. closing statement-nya terkait tema hari ini tentang kekayaan intelektual dan juga dikaitkan dari pemerintah yang mencanangkan tahun 2022 sebagai hak cipta. Silakan Mas Mario. Ya, kalau saya kemudian tetap masih bersikukuh pada argumentasi yang tadi, bahwa tahun 2022 itu disebut tahun hak cipta, jangan sampai hanya tahun pendaftaran dan tahun online. Tapi adalah tahun hak cipta adalah tahun perlindungannya, tahun sosialisasinya, dan tentu saja adalah tahun untuk bersih-bersih kantor daripada tikus-tikusnya. Jangan sampai ada celah di dalam undang-undang hakim, misalnya tadi prinsip deklaratif. Dia tidak tahu kapan dia berlaku, dia terbitkan kapan, ada saksi atau enggak, dia bisa mengklaim itu tahun 92, padahal baru buat tahun 2001 lalu didaftarkan, ya, dan itu sah dikeluarkan pencatatannya dengan alasan oh itu online. Nah, itu ternyata adalah permainan dari para tikus-tikus di dalam Dirjen Hak. Jangan sampai itu terjadi. Ketika itu terjadi, berarti tahun 2002 sebagai tahun hak cipta itu hanya tahun pendaftaran dan tahun online saja, sama kayak kita nge-zoom gini, gitu. Tidak ada perubahan apapun gitu. Padahal Zoom ini berubah ya, kita bisa berkomunikasi, bisa ditampilkan di YouTube gitu, mempengaruhi banyak orang. Tapi kalau online tadi hanya pencatatan tanpa ada perlindungan hukum, terutama tadi yang dikatakan kamarnya terlalu kecil, padahal ini menyangkut dengan peradaban besar. Bagi saya ya percuma saja, tidak ada revolusi apapun, itu hanyalah penganggaran lebih untuk kertas, untuk online, biar lebih simpel, lebih gampang. Padahal masih saja ya terjadi pelanggaran, masih saja kemudian pengadilan kita nggak cetok gitu. Itu jangan sampai itu terjadi lah di tahun 2020 ini. Berbenahlah negara, berbenahlah Pak Jokowi, martabat bangsa ada di tanganmu, saya mendukung kamu gitu. Untuk terus menjalankan hukum ini seadil-adilnya dan pemerintah ini dengan sebaik-baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Mario untuk closing statement-nya. Mungkin ke Mas Safruddin bisa memberikan closing statement-nya terkait Mahardika hari ini, ketika kekayaan intelektual ini masihkah dilindungi nih di tahun 2022 yang dicatatkan sebagai hak cipta. Mungkin pesannya dari Mas Safruddin seperti apa? Baik, kalau kesan saya kemudian adalah begini Kak, adanya regulasi yang lebih mudah bukan berarti memberi kemudahan juga terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sudah pernah terjadi. Jangan sampai kemudahan regulasi itu semakin mempermudah juga untuk pelanggaran itu terjadi. Itu penting. Karena apa? Ini menyangkut dengan hak setiap warga negara. Kalau bagi saya, penganut ekonomi syariah, ini menyangkut bagian dari hifdzun nas, hifdzul mal bagi masyarakat kita. Ini harus dijaga oleh negara dan dijamin oleh negara. Kemudian apa yang terjadi ketika itu tidak dijaga oleh negara, ya ini akan benar-benar ribut gitu. Tahu sendiri apabila kakak kemudian punya karya dan itu jadi harga negara, itu sakit banget gitu. Dan kemudian banyak masyarakat intelektual Indonesia ini akan lari dari Indonesia, kemudian berkarya di negara lain dan sebagainya. Indonesia tidak akan segera maju dan berkembang menjadi sebuah peradaban yang besar. Itu pentingnya di tahun hak kekayaan intelektual ini pemerintah memperhatikan jangan sekedar menjadi online. Tolak ukurnya apa? Jangan sampai negara menakar angin lah. Negara ini harus disusun dengan terukur. Jangan sampai menakar angin. Deklarasi, tolak ukurnya apa? Itu penting. Mungkin itu. Terima kasih dari saya, Kak. Baik, terima kasih Mas Safruddin. Tadi intinya adalah jangan sampai tahun 2022 ini hanya sekedar cadangkan sebagai hak cipta saja, tapi juga harus ada buktinya. Tadi seperti yang disampaikan Mas Mario, ketika hak cipta ini jangan sampai hanya sekedar pendaftaran saja, tapi juga sosialisasi. Kemudian jadi dari Mas Fitra juga jangan sampai hanya sekedar hak intelektual ini jangan jadi kampanye kecil, tapi juga menjadi perhatian dari masyarakat. Dan seperti yang disampaikan Mas Safruddin, pemerintah juga harus lebih memperhatikan pelindungan hak kekayaan intelektual dari masyarakat itu sendiri. Baik, terima kasih kepada ketiga narasumber kita di Mahardika hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih Mas Mario, Mas Fitra, dan Mas Safruddin. Iya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Baik, itu tadi Tribuners perbincangan kita di Mahardika malam ini. Semoga obrolan tadi bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan program-program tribunnews.com lainnya hanya di kanal YouTube
tribunnews.com pastinya. Saya Selamat Alami, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Selamat malam Tribunnews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.